Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang saya berada di Pantai Sago, Kecamatan Empat Jurai di pesisir selatan. Jadi tadi kita dari arah Kota Padang sudah singgah di kawasan Mande, lalu kemudian sampai ke Pantai Sago. Pantai Sago ini salah satu destinasi wisata yang populer di Sumatera Barat, yang sesuai dengan namanya berada di Sago, sebuah nagari di Kecamatan Empat Jurai. Nanti tetap bisa menikmati tempat destinasi wisata di sini, di samping kawasan Mande, kemudian Pantai Carocok, juga Pantai Sago. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan topik mengenai konstitusi. Topik konstitusi ini penting. Saya ingin mengutip dulu pandangan dari Profesor Dr. Sri Sumantri Marto Suwigyo, sarjana hukum, Allahumma yarham. Beliau sudah wafat ketika usia 90 tahun kemarin. Beliau menyebutkan di salah satu buku yang berasal dari disertasinya yang diterbitkan pada tahun 1987, beliau menyebutkan bahwa jika dilakukan penyelidikan di seluruh dunia, itu tidak ada satupun negara yang tidak memiliki konstitusinya. Artinya bahwa konstitusi dengan negara itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki konstitusinya. Sekalipun dalam teori sering juga disebut bahwa ada satu negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, katanya begitu. Saya menggunakan kacamata penghalang ini karena memang matahari masih terik sekali. Jadi saudara pembelajar hukum tata negara, kita mulai dari konsep tentang konstitusi. Sebetulnya konstitusi itu sudah sejak zaman Yunani purba ada, tetapi pengertian konstitusi sebagaimana dipahami di zaman Yunani purba itu tidak sama dengan konsep atau pengertian konstitusi yang sekarang kita pahami. Nah, bagaimana kita kemudian mengetahui itu? Kita bisa lacak misalnya dari pemikir Yunani, Aristoteles, yang menulis buku, dan di bukunya itu dibedakan antara politie dengan nomoi. Nah, politi itu diasosiasikan sebagai konstitusi sebagaimana yang kita pahami sekarang, sementara nomoi itu lebih pada undang-undang. Jadi pemahaman nomoi itu lebih pada undang-undang. Pada perkembangannya kemudian, kedua pemahaman tentang konstitusi ini, satu sisi konstitusi yang tidak hanya tertulis sangat luas, dan di sisi lain undang-undang dasar itu ternyata juga bisa dilacak sampai ke dua pandangan atau dua istilah yang dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno atau Yunani purba, yaitu antara politi dan nomoi. Nah, sekarang soal istilah konstitusi. Istilah konstitusi itu kita bisa lihat di berbagai negara, istilahnya tentu berbeda-beda. Ada constitution, itu istilah Inggris, lalu kemudian constitute itu bahasa Belanda, ada juga perpassion bahasa Jerman, dan la constitution bahasa Perancis. Di Jerman juga disebut istilah lain selain perpassion, bisa disebut dengan Grundgesetz atau istilah beberapa istilah lainnya. Tetapi itu saja yang banyak disampaikan dalam berbagai tulisan hukum tata negara dan konstitusi. Nah, saudara pembelajar, dari kedua istilah ini kemudian seringkali ada dua pandangan ahli yang berbeda. Ada yang membedakan istilah konstitusi dengan undang-undang dasar, ada yang menyamakan saja. Prof. Sri dalam disertasinya menyebutkan bahwa beliau menggunakan istilah konstitusi dan istilah undang-undang dasar secara bergantian. Tetapi lazimnya sebagian besar ahli juga membedakan kedua istilah itu. Di mana sih sebetulnya perbedaannya? Perbedaannya misalnya ahli mengatakan bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar yang lebih luas
tidak hanya yang tertulis dan juga yang tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar, konstitusi yang tertulis. Beda lagi pandangan dari pakar kita, yaitu Pak Yuniarto, seorang penulis Ketatanegaraan Indonesia. Salah satu bukunya Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Pak Yuniarto mengatakan, beliau membedakan 3 kategori. Yang pertama, kategori konstitusi dalam pengertian yang luas, kemudian ada konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar, dan ada yang disebutkan di Undang-Undang Dasar, yaitu hukum dasar. Jadi ada istilah yang ketiga, yaitu hukum dasar. Hukum dasar itu meliputi hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar yang tidak tertulis, yang dalam video saya sebelumnya itu disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Sahabat pembelajar, ketika kita sudah memahami soal istilah, maka kemudian kita sampai kepada pengertian. Beberapa pengertian itu dikemukakan oleh banyak ahli. Teman-teman sahabat pembelajar tentu bisa menyimak berbagai pengertian itu. Ada pengertian yang dikemukakan misalnya oleh C.F. Strong, kemudian ada Wade, ada Casey Ware, ada juga oleh Bolingbroke, kemudian oleh pakar-pakar Indonesia lainnya yang juga menyebutkan istilah-istilah pengertian-pengertian atau definisi dari konstitusi. Nah, pengertian atau definisi dari konstitusi yang dikemukakan oleh para pakar itu akhirnya sampai ke 3 pembagian itu sebetulnya. Ada yang mengatakan, pakar yang mengatakan bahwa konstitusi itu bisa didefinisikan sebagai kerangka kerja politik atau kerangka masyarakat politik yang oleh hukum kemudian diatur soal kelengkapan negara dan bagaimana kelengkapan negara itu menjalankan kegiatannya. Ada pakar yang menyebutkan juga bahwa konstitusi itu adalah sekumpulan asas-asas yang dengannya kemudian diatur bagaimana negara itu harus taat kepada peraturan yang ada. Kemudian ada juga pakar yang mengatakan bahwa konstitusi itu adalah sekumpulan aturan yang mengatur mengenai bagaimana lembaga-lembaga negara itu diadakan, bagaimana kelengkapan negara itu menjalankan fungsinya, dan bagaimana hubungan antara kelengkapan negara itu dengan warga negara. Nah, sahabat pembelajar, paling tidak kita sudah 2 hal. Yang pertama soal konsep konstitusi, kemudian soal istilah konstitusi dan definisi konstitusi. Pada bagian berikutnya kita akan mendiskusikan mengenai klasifikasi konstitusi. Nah, ini bagian yang menarik. Di klasifikasi konstitusi ini secara umum rata-rata pakar menyebutkan klasifikasi konstitusi itu banyak. Di antaranya 1, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Nah, pengertian konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis ini itu sebetulnya berkaitan dengan istilah konstitusi yang awal tadi itu. Kalau istilah konstitusi yang tertulis itu asosiasinya ya ke undang-undang dasar begitu ya. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis, di samping ada undang-undang dasar juga ada Konvensi Ketatanegaraan. Menurut Profesor Sri Sumantri, menurut Prof. Sri, pembedaan penggolongan antara konstitusi yang tertulis dan yang tidak tertulis ini itu kurang tepat. Karenanya kemudian beliau itu menyarankan sebaiknya menggunakan istilah konstitusi yang didokumentasikan dalam satu naskah dan konstitusi yang tidak didokumentasikan dalam satu naskah. Jadi documentary dan atau non-documentary. Jadi konstitusi yang didokumentasikan dalam satu naskah itu sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi Amerika dan konstitusi banyak negara yang ada naskahnya begitu. Sedangkan yang tidak didokumentasikan dalam satu naskah itu biasanya merujuk kepada contoh Inggris. Inggris tidak memiliki konstitusi yang khusus naskah yang tertulis seperti Indonesia punya, seperti Amerika punya. Tetapi Inggris menjalankan kehidupan ketatanegaraannya menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan bill begitu atau act, dan
dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang yang mengatur tentang mahkota, ada yang mengatur tentang parlemen, ada yang mengatur tentang tata kelola keuangan. Jadi Inggris itu salah satu contoh konstitusi yang tidak didokumentasi dalam satu naskah. Kemudian klasifikasi berikutnya ada konstitusi yang dia berderajat tinggi dan tidak berderajat tinggi. Soal yang berderajat tinggi dan tidak berderajat tinggi itu berkaitan dengan bagaimana mekanisme penyusunan dan perubahan undang-undang dasar. Jika undang-undang dasarnya itu diubah dengan cara yang khusus, pakai spesial prosedur begitu ya. Ada prosedur khusus seperti Undang-Undang Dasar 45 itu mesti dirubah dengan ketentuan pasal 37 yang mensyaratkan berbagai syarat, berbagai mekanisme, ada mekanisme dan prosedurnya. Itu adalah konstitusi yang berderajat tinggi. Sedangkan konstitusi yang tidak berderajat tinggi dia merujuk pada konstitusi di mana perubahannya seperti merubah undang-undang biasa. Mungkin juga ini kasus yang sama seperti kita bisa melihat praktek ketatanegaraan Inggris. Sahabat pembelajar, klasifikasi lainnya itu bisa ikuti paling tidak di pokok bahasan yang kita akan dapatkan di tatap muka. Saya pikir kita bisa berdiskusi lebih banyak mengenai klasifikasi konstitusi, karena berbagai ahli juga banyak menyebutkan klasifikasi konstitusi. Sahabat pembelajar, yang berikutnya yang tidak kalah menariknya soal pembahasan konstitusi adalah bagaimana perubahan konstitusi dilakukan. Nah, mengenai perubahan konstitusi itu banyak pakar juga menyebutkan, ada yang menyebutkan ada 4 metode perubahan undang-undang dasar. Ada undang-undang dasar dirubah dengan cara yang khusus, dengan menggunakan prosedur yang khusus, sebagaimana yang saya jelaskan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang dimiliki oleh Indonesia itu memerlukan mekanisme atau prosedur khusus untuk perubahan. Ada konstitusi yang dilakukan perubahannya itu melalui praktek-praktek kebiasaan ketatanegaraan. Jadi praktek-praktek kebiasaan ketatanegaraan itu yang diakui, ditaati dalam kehidupan ketatanegaraan, kemudian terus menjadi kebiasaan ketatanegaraan, itu juga bisa merubah konstitusi yang tertulis. Nah, yang berikutnya, bagaimana mekanisme perubahan itu juga bisa dilakukan dengan cara plebisit, dengan cara meminta jajak pendapat kepada warga negara. Jika ada perubahan itu, misalnya apakah suatu negara akan memisahkan hubungan antara negara dengan agama atau menyatukannya, yes or no, ya atau tidak, dipilih. Itu dilakukan dengan plebisit, bertanya kepada masyarakat. Nah, ada juga mekanisme perubahannya dengan dilakukan secara non konstitusional, misalnya dilakukan dengan cara kudeta. Kudeta yang berhasil lalu kemudian mendapat legitimasi dari rakyat, lalu kemudian merubah konstitusi. Itu adalah salah satu model dari perubahan konstitusi. Tentu banyak pakar juga berpandangan mekanisme perubahan banyak dilakukan. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, menurut pandangan saya, konstitusi juga bisa dihidupkan kembali, diperluas tafsirnya, dirubah makna tidak sesuai dengan makna teksnya tetapi lebih kontekstual. Itu bisa dilakukan melalui mekanisme putusan Mahkamah Konstitusi. Ini tentu butuh perdebatan panjang, dan saya pikir kita bisa memulainya dengan mendiskusikan bagaimana mekanisme perubahan konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan kebutuhan zamannya. Saya pikir itu di kesempatan ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi untuk video berikutnya di suatu tempat yang tidak kalah menarik, indah seperti Pantai Sago ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.